Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020. Kita akan memulai lagi pembelajaran untuk kelas 6C di SLBN Bekasi Jaya. Maaf, pembelajarannya masih secara virtual karena masih banyak penyebaran virus corona. Makanya anak-anak harus selalu menjaga kesehatan ya. Nah, hari ini sebelum kita belajar, baiknya kita ucapkan basmalah agar kita selalu diberikan keselamatan, kelancaran dalam belajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita masih belajar tentang tema bumi. Bumi adalah planet yang kita tinggali yang terdapat daratan dan lautan. Lautan itu adalah hamparan air yang luas dan daratan adalah tempat kita tinggal. Nah, lautan itu hamparan air biru yang luas yang mengelilingi daratan. Luasnya sepertiga luas bumi, berarti lebih besar daripada luas daratan. Nah, dari lautan ini memiliki banyak sumber daya, banyak kekayaan yang bisa kita manfaatkan. Sumber daya dari lautan kemarin kita sudah banyak mempelajari ya. Yang pertama adalah untuk makanan kita bisa memanfaatkan hewan-hewan laut untuk kita konsumsi, untuk kita makan, seperti ikan, kepiting, cumi, kerang, udang, dan masih banyak lagi. Selain itu, sumber daya alam dari lautan yang bisa kita manfaatkan adalah untuk transportasi. Kita bisa berjalan-jalan, mengelilingi pulau, berpindah pulau, menggunakan transportasi kapal. Selain itu, lautan juga bisa kita manfaatkan sumber daya atau kekayaannya dengan membudidaya atau menanam rumput laut sebagai bentuk sumber daya alam perdagangan. Selain itu masih banyak lagi kekayaan alam lautan. Apa saja? Salah satunya adalah untuk tempat wisata. Ibu yakin anak-anak pasti sering pergi ke laut atau pernah pergi ke laut. Nah, sebelum kita membahas tentang pergi ke laut atau bermain di laut, Ibu akan membahas sedikit tentang tempat wisata. Tempat wisata itu adalah tempat rekreasi atau bermain setelah kita capek belajar, orang tua capek bekerja, dengan memanfaatkan alam atau tempat lainnya di sekitar kita. Kok bisa alam dan tempat lainnya? Iya, kita bisa berwisata ke alam, bisa juga berwisata ke taman atau ke mall yang ada di sekitar kita. Alam yang dimaksud itu apa? Alam itu gunung, sungai, bukit, dan hari ini kita membahas tentang laut. Nah, tempat wisata di sekitar kita, karena kita orang Bekasi nih, ada tempat wisata yang dekat dengan kita, seperti Ancol di Jakarta. Nah, di Ancol itu lengkap ya tempat wisatanya, ada wisata di pantai, di laut, atau bahkan kita bisa pergi ke SeaWorld. Di sana kita bisa melihat banyak ikan di dalam akuarium besar, akuarium jumbo. Nah, anak-anak bisa melihat di sana, atau kita bisa juga pergi ke Muara Gembong. Apa itu Muara Gembong? Muara Gembong itu pantai yang ada di Bekasi. Belum banyak yang tahu, tapi di sini ada hutan mangrove yang indah, yang luas, yang bisa anak-anak kunjungi. Nah, Bekasi itu ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat juga memiliki banyak wisata laut. Salah satunya ada di Pangandaran di Ciamis. Anak-anak bisa berkunjung ke sana. Di sana pun banyak tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi dan kegiatan-kegiatan wisata laut yang bisa dilakukan.
Nah, terakhir, walaupun masih banyak, cuman Ibu ambil 4 aja ya. Yang terakhir adalah Pelabuhan Ratu di Sukabumi. Ibu belum pernah nih ke Pelabuhan Ratu, tapi sepertinya dari gambar-gambar yang Ibu lihat dan informasi yang Ibu lihat dari internet maupun dari orang-orang terdekat, di Pelabuhan Ratu itu banyak sekali tempat-tempat wisata laut yang indah, seperti karang yang besar, ombak yang tinggi, yang cocok untuk bermain atau berkegiatan laut. Nah, dari tempat wisata ini, Ibu akan memberitahu ke kalian tentang kegiatan wisata laut yang bisa kalian lakukan. Apa saja? Nah, di laut itu, di pesisir laut itu biasanya ada pantai, ada pasir pantai. Selain anak-anak bisa bermain di laut, anak-anak pun bisa bermain di pantai, seperti bermain pasir, membuat istana-istana dengan cetakan, mencari kerang, mencari bungkus-bungkus kerang dan lain sebagainya. Atau anak-anak juga di pantai ini bisa bermain voli pantai. Kalau anak-anak suka olahraga, anak-anak bisa nih bermain voli pantai. Nah, selain di pantai, laut juga memiliki kekayaan alam yang bisa kita nikmati untuk berwisata. Salah satunya adalah dengan berenang di pantai. Tapi anak-anak ingat, kalau berenang itu harus didampingi oleh orang tua dan tidak boleh pergi jauh ke tengah, karena di tengah laut kedalamannya sangat dalam. Khawatirnya anak-anak tenggelam atau anak-anak terseret ombak kalau jauh dari orang tua, nanti bisa hilang. Nah, selain itu, kalau di tengah laut itu banyak hewan-hewan buas seperti hiu dan hewan lainnya yang khawatirnya bisa mencelakakan atau membahayakan anak-anak. Nah, jika anak-anak sudah besar, anak-anak juga bisa menikmati kegiatan laut lainnya seperti berselancar. Nah, di Pelabuhan Ratu yang ombaknya besar, anak-anak bisa nih mengikuti kegiatan laut berselancar ini, karena di Pelabuhan Ratu itu ombaknya besar, jadi bisa bisa membantu anak-anak untuk berselancar ini, karena berselancar ini membutuhkan ombak yang besar. Selain itu, wisata lain yang bisa dinikmati ketika anak-anak sudah besar nih, anak-anak juga bisa menyelam atau bersnorkeling kalau bahasa Inggrisnya. Menyelam, menikmati keindahan bawah laut. Anak-anak bisa melihat karang, bisa melihat rumput laut, dan hewan-hewan laut indah lainnya yang bisa anak-anak lihat. Tapi untuk berselancar ini anak-anak harus sudah jago berenang dan sudah besar, karena harus ada pendampingan juga dari orang-orang dewasa ya. Nah, selain anak-anak bisa menikmati keindahan laut seperti berselancar, menyelam, berenang, atau bermain di pantai, anak-anak juga bisa berwisata nih, pergi ke hutan mangrove. Apalagi kita di Bekasi dekat dengan Muara Gembong. Di sana itu ada hutan mangrove yang indah yang bisa anak-anak kunjungi, bisa dengan bermain perahu melihatnya atau berjalan menyusuri jalan-jalan setapak yang sudah disediakan ya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, banyak manfaat dari laut yang bisa anak-anak nikmati. Selain untuk berwisata, juga sebelumnya Ibu mengajarkan tentang sumber daya atau kekayaan laut seperti untuk makanan, untuk transportasi agar kita bisa pergi berpindah pulau, berpindah negara, menggunakan kapal, bisa juga untuk berdagang dengan kita membudidayakan atau menanam rumput laut. Nah, hari ini pun kita belajar tentang kita bisa menikmati kekayaan laut, sumber daya laut dengan berwisata, dengan bermain. Mulai dari apa coba tadi? Pertama, bermain di pantai, berenang, lalu berselancar, menyelam, dan terakhir melihat
hutan mangrove. Nah, hutan mangrove ini seperti yang pernah Ibu jelaskan di tema tanah kalau nggak salah, hutan mangrove ini berguna untuk menahan ombak agar daratan tidak terkikis oleh air laut. Bisa juga menahan tsunami ya anak-anak. Nah, hari ini Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya, 1, menuliskan tempat wisata laut yang pernah kamu datangi. Kamu pernah pergi ke laut mana? Kalau yang ada yang dari 4 Ibu sebutkan tadi, ada yang pernah kamu kunjungi, boleh tulis. Atau di luar yang 4 tadi, misalnya pernah pergi ke daerah Sumatera, ke Jawa Tengah atau Jawa Timur, ada tempat wisata laut, boleh dituliskan. Dan selain itu, anak-anak menuliskan kegiatan wisata laut yang pernah kamu lakukan. Apakah kamu pernah berenang, pernah bermain pasir, atau lainnya, boleh kamu tuliskan sebagai tugas hari ini ya sayang. Nah, dari sekian penjelasan Ibu dan tugas yang Ibu berikan, pembelajaran hari ini Ibu sudahkan. Semoga anak-anak semakin paham tentang kekayaan laut. Oleh karena itu, dari manfaat-manfaat laut ini dan pembelajaran hari ini, baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin atas kekayaan yang sudah Allah berikan terhadap alam kita dan bisa kita nikmati ya sayang. Tapi jangan lupa kita harus selalu menjaga kekayaan yang sudah Allah kasih, kekayaan alam yang sudah Allah kasih ya sayang. Nah, setelah kita belajar ini, anak-anak harus tetap semangat belajar meskipun di rumah, dan tak lupa harus selalu membantu orang tua, selalu nurut dan mendengar nasihat dari orang tua. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.